Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Apriliani dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu namanya siapa Bu kalau boleh tahu? Siati. Oke, jadi Ibu Siati di sini saya datang kemari untuk melakukan pengkajian mengenai status kesehatan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Dia Nanti kurang lebih waktunya sekitar 20 sampai 30 menit gitu. Apakah Ibu bersedia? bersedia Tempatnya di sini aja atau Ibu mau pindah ke tempat lain? di sini aja. Di sini aja Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktunya, ini langsung saja saya kaji mengenai tingkat kesehatan Ibu Ibu. Ya. Sebelumnya ini saya kaji mengenai identitas Ibu. Boleh sebutkan nama lengkapnya Ibu? Siati. Kusiati. Kalau nama panggilannya Ibu? Gugus. Ibu Kus. Kalau boleh tahu tempat dan tanggal lahirnya Ibu? Di Jember. Di Jember ini ya Bu. ya. Untuk tanggal lahirnya? Tanggal 7 bulan 7 tahun tahun 58. Oke. Jadi bulan 7 tanggal 7 tahunnya 1958. Ya. Jadi saat ini umurnya 63 tahun gitu. Nggih. Oh, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa nggih? Tani dulu. Nggih, kalau sekarang Enggak ada kegiatan. jadi ibu rumah tangga Ya. Ibu nggih. Untuk status perkawinan Ibu nikah, janda atau tidak menikah? Sekarang janda. Sekarang janda nggih Bu. Untuk alamatnya Ibu di sini Sekarang sono Bebelengan. Karangsono Begelenan Pasalsari. nggih. Jember. Ini kalau boleh tahu tempat tinggalnya Ibu apakah rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah sendiri Ibu. Kalau boleh tahu sukunya Ibu? Suku Jawa. Suku Jawa. Pendidikan terakhir Ibu kalau boleh saya tahu? SD SD. Tahun berapa itu Ibu? 71, lulus tahun 71. Lama nih Bu ya. Apakah Ibu mengetahui golongan darahnya Ibu? Tahu. Oh, Apa Ibu? Oh ya Bu ya. Kapan Ibu tes ini golongan darah? 1 bulan yang lalu. Nggih. Hobinya Ibu kalau boleh tahu? Masak. Masak. Ibu hobi banget masak nggih Bu nggih. Ini hobinya masak aja atau masakannya dimakan gitu, hobi makan. Gitu. Dimakan ya, kadang-kadang dikasihkan tetangga. Jadi hobinya masak aja nggih Bu nggih. Ya, Nggih. Untuk jaminan kesehatan Ibu, apakah Ibu mempunyai BPJS atau asuransi? punya Jamkesmas. Nggih, itu termasuk BPJS nih Ibu. Untuk sumber dana, sekarang kan Ibu ibu rumah tangga, jadi saya apakah boleh tahu sumber dananya Ibu biaya hidup Anak. dari anak? Jadi karena suaminya Ibu kalau boleh tahu Sudah sudah meninggal, jadi sekarang sumber dananya atau biaya hidupnya dari anak punya nggih. anak. Untuk penanggung jawab keluarga atau orang terdekat yang mudah dihubungi ini, Cucu. cucu. Kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Tiara. Tiara. Alamatnya sama dengan Ibu? Sama. Baik, untuk selanjutnya ini saya kaji riwayat kesehatan. Riwayat keluarganya, nama suami kalau boleh tahu? Satu Haji. Waji. Jumlah anaknya Ibu? 5. 5. Kalau jumlah cucunya Ibu kalau boleh tahu? 8. 8. Jumlah cicitnya? Belum. Oh, belum ada cicit nih Ibu nih. Kalau boleh tahu jumlah anak atau keluarga yang tinggal serumah di sini? Enggak ada, Cuma cucu jadi satu orang Ibu nih. Cucunya satu orang yang tinggal di sini. ya. Untuk riwayat pekerjaan, Ibu apakah pernah bekerja dulunya? Dia ada petani. Petani. Buruh tani. Tahun berapa Ibu? Tahun Berapa tahun yang lalu Ibu? 2000. 2000-an. Ya.
keluarga kalau boleh saya tahu, apakah di keluarga ibu terdapat penyakit kencing manis? Ada. Kalau tekanan darah tinggi ibu ada nggih. Kalau kanker Enggak. tidak ada. Kalau asma ibu, Ya, asma. siapa ibu yang asma? Saya Selain ibu apakah ada riwayat maaf? enggak ada. Nggak ada. Untuk penyakit jantung Enggak ada. nggak ada nih. Stroke nggak Enggak ada. ada. Anemia kalau ada. Enggak ada. Penyakit paru Enggak ada. nggak ada nih bu. Kalau pikun di keluarga Nggak ibu ada. nggak ada nih bu. Yang terakhir itu percobaan bunuh diri. Enggak ada. Selanjutnya saya kaji yaitu riwayat alergi. Apakah ada riwayat alergi obat-obatan di keluarga ibu? Enggak. Tidak ada ya bu. Kalau makanan atau minuman seperti udang, kepiting, cumi-cumi begitu Enggak ada. tidak ada ya bu. Kalau alergi lainnya kayak debu, dingin gitu. Ya, debu itu Kalau debu gimana ibu? dapatnya sesak. Sesak napas kalau debu. Kalau dingin, Juga jadi sesak napas itu karena debu dingin gitu nih bu. Kalau penyakit alergi yang diderita saat ini enggak ada. asma begitu, Iya, asma. termasuk asma gitu. Termasuk Sesak gitu. asma. Kejiwaan dan selanjutnya Enggak kayak apa? apa-apa. Selanjutnya yaitu analisa tempat tinggal. Lantai rumah ibu terbuat dari keramik, bahannya ibu. Iya, Keadaannya ini apakah licin atau tidak licin? enggak. Tidak licin ibu. Sumber penerangan ibu, Listrik. listrik ada ibu. Nggih. Iya, Kalau sumber ventilasi udaranya apakah ada ibu? ada. Sumber air bersihnya kalau boleh tahu? Ada sumur. Sumur nggih. Kamar mandinya ini lantainya licin atau enggak licin Iya. ibu? Klosetnya ini duduk atau jongkok? Apakah ada pegangan di klosetnya? Enggak ada. Tidak ada. Untuk tangga di rumah ibu apakah ada? Enggak ada. Tidak ada. Selanjutnya ini saya kaji mengenai penyakit atau masalah kesehatan yang pernah atau sedang ibu derita. Tekanan darah tinggi, Iya. ya ada ibu. Nggih. Ada. Penyakit kencing manis, diabetes, Ada. tidak ada. Stroke ibu, Enggak. kalau penyakit paru, Enggak ada. jantung kalau ibu jantung. Enggak. Nah, penyakit lambung, Ya, lambung. lambung pernah ibu. Nggih. Kalau boleh tahu kapan itu ibu? 2 bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Jadi masih sering ibu nggih kalau penyakit lambungnya. Penyakit ginjal ibu. Pernah kena batu ginjal. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun 2000. 2000 sampai sekarang Sekarang sudah enggak ada. sudah nggak ada. Jadi tahun berapa ibu selesainya itu? Tahun 2015. 2015 sudah hilang alhamdulillah ibu. Nggih. Kanker ibu, Enggak ada. penyakit kuning, Enggak ada. penyakit sendi. Ya, sendiri. Sendinya kenapa ibu? Akhirnya sakit. Sakit ya. Asam urat ibu pernah tes belum? Pernah tapi enggak ada. Normal gitu Normal. nggih, masih ambang normal. Keropos tulangnya Enggak. nggak ada. Gangguan penglihatan apakah ada ibu? Enggak. Gangguan gigi dan mulut. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang kenapa ibu giginya, mulutnya? Giginya berlubang, mulutnya kadang ada. Giginya berlubang ya. Untuk gangguan pendengaran ibu Enggak nggak ada. ada. Gangguan BAB atau BAK Enggak ada. nggak ada nggih. Gangguan kecemasan Ya,
sini ibu? Ya kadang-kadang kepikiran anak aja. Anaknya kemana ibu? Atau Rantau jauh-jauh ibu, di mana bu kalau boleh tahu? Malaysia dan Hongkong. Malaysia, Madura. Hongkong, Madura, jauh-jauh ibu nggih. Ya, Apakah ibu mengalami insomnia atau susah tidur? enggak. Tidak ada. Apakah ibu mengalami depresi? Tidak pernah bilang ibu. Mudah tersinggung atau pemarah? Apakah terdapat perubahan perilaku? Enggak ada. Mudah lupa? Ya, Iya, mudah lupa ibu nggih. Lupanya itu sering lupa apa ibu? Contohnya misalnya kalau ambil apa-apa lupa. Kembali lupa lagi. gitu ya, kembali lagi. Mudah berdebar-debar. Iya, Iya. Kalau boleh tahu kenapa ibu mudah berdebar-debarnya? enggak tahu. Tiba-tiba begitu ya ibu. Tiba-tiba. Nggih. Anemia ibu atau lemah terus. Kadang-kadang lemah. Nggih. Kesulitan makan apakah ada ibu? Enggak. Saya kira itu. Baik, ini sudah. Apakah ada hal lain yang belum saya sebutkan? Sudah. Sudah. Baik, apakah ibu pernah mengalami atau menjalani operasi? Enggak. Tidak pernah ibu. Apakah ibu pernah menjalani rawat inap di rumah sakit? Enggak. Untuk perawatan di rumah apakah pernah ibu atau Pernah. seperti di panti begitu? Enggak. Tidak. Nah, Untuk sekarang ini apakah ibu sedang menggunakan obat-obatan? Kalau boleh saya tahu. enggak. Tidak ibu. Sudah tergantung Untuk obat. untuk kebiasaan sehari-hari, latihan fisik secara teratur apakah ibu melakukan? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berjemur begitu ibu sambil olahraga ringan Ya. begitu. Apakah ibu melakukan seperti itu? Iya. Nggih. Kebiasaan makan sayur dan buah Iya. berapa kali sehari ibu kalau boleh tahu? 1 kali aja. Sayurnya 2 kali. Untuk minum air putih kalau boleh tahu berapa gelas? Hanya ada 8 8 gitu nggih. Itu rata-rata perharinya per gitu. hari. Minum kopi atau air teh atau Teh. teh berapa kali sehari ibu? 1. Kali. Untuk kebiasaan penggunaan pemanis apakah ibu menggunakan pemanis seperti gula seperti Punya itu? gula. Kapan itu ibu kalau boleh saya tahu? Gulanya biasa aja. Bisa gula Saat biasa. minum teh Saat itu minum ya? teh aja. Nggih. Kebiasaan minum jamu kalau boleh saya tahu? 1 bulan sekali kalau sudah sakit kakinya. Jamu apa itu bu kalau boleh tahu? Gelinu. Jamu pegelinu. Tapi enggak pasti gitu ya. Pasti kalau sakit aja. Kebiasaan menyirih atau meminang Enggak. tidak ada nih bu. Konsumsi minuman beralkohol, Enggak. merokok Enggak. tidak nih bu. Untuk keadaan fisiknya ibu sekarang ini berat badannya berapa kalau boleh saya tahu? 63. 63. Untuk tinggi badannya berapa ibu? 147. 147. Kapan terakhir itu bu? Ini apa namanya? Ngukurnya Sudah lama. udah lama ya bu. Jadi ini indeks massa tubuhnya ibu, berat badannya 63, tinggi badannya 1,47 meter gitu nggih. Indeks massa tubuhnya ini 29 dan masuk ke dalam kategori obesitas atau kelebihan berat badan begitu. Untuk lingkar perutnya ibu, apakah ibu mengetahui lingkar perutnya? Enggak. Enggak. Boleh saya ukur ibu? Ya. Masih nggih bu.
sini lingkar perutnya ibu 104. Kalau wanita itu direkomendasikan, dianjurkan itu tidak lebih dari 80 cm ibu. Untuk nadinya apakah boleh saya ukur nih bu? Saya permisi untuk mengecek tekanan darahnya ibu ya. Ibu biasanya tekanan darahnya tinggi apa rendah? Terakhir berapa ibu? Tinggi ibu ya. Lagi 140. Kok tinggi ibu ini? Biasaan tinggi apa gimana bu? Enggak, biasanya tinggi apa rendah? Kadang tinggi, kadang rendah, itu nggak pernah Oke, normal. kalau boleh tahu normalnya ibu berapa bu? 120. 120 itu nggak pusing gitu ya. Kalau saat ini sekarang Nggak ibu pusing. nggak pusing sebenarnya ibu. Tapi kok tinggi ini? Untuk nyeri, apakah ada nyeri ibu? Nyeri di lutut. Ada di lutut bu. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini saya kaji status fungsional. Aktivitasnya ibu mandi itu apakah mandiri atau tergantung? Mandiri. Mandiri ya bu. Untuk berpakaian apakah ibu mandiri mengambil baju dari lemari, memakai Mandiri. pakaian? Mandiri ya bu. Untuk ke kamar kecil apakah ibu tergantung atau mandiri? Mandiri. Untuk berpindah ibu apakah butuh bantuan? Enggak, masih bisa sendiri. Masih bisa sendiri alhamdulillah. BAK dan BAP ibu apakah seluruhnya dikontrol sendiri atau bagaimana? Kontrol sendiri. Jadi mandiri ya bu. Nggih. Untuk makan apakah ibu perlu bantuan? Enggak, makan sendiri. Baik, selanjutnya yaitu pengkajian mengenai akte keluarga. Apakah ibu puas dapat kembali ke keluarga untuk membantu ibu atau sesuatu dalam hal sesuatu yang susah begitu? Puas. Selalu atau kadang-kadang? Apakah ibu puas dengan cara keluarga membicarakan sesuatu dan mengungkapkan masalah begitu? Selalu ibu. Jadi ini pilihannya selalu, kadang-kadang dan tidak pernah. Jadi ini pilihannya ibu milih apa? Selalu. Selalu. Apakah ibu puas bahwa keluarga ibu ini dapat menerima dan mendukung keinginan ibu untuk melakukan aktivitasnya ibu? Selalu ibu. Selanjutnya apakah ibu puas dengan cara keluarga mengekspresikan dan merespon terhadap emosi-emosinya ibu? Jadi emosi sedih, bahagia, Puas. marah. Selalu ibu, selalu atau kadang-kadang? Selalu. Selalu ibu. Untuk selanjutnya apakah ibu puas dengan cara keluarga ibu menyediakan waktu bersama ibu? Puas. Puas ya, selalu puas atau kadang-kadang? Puas. Selanjutnya yaitu kita kaji untuk mengetahui tingkat depresi ibu. Apakah ibu merasa sedih? Enggak. Tidak ya. Apakah ibu merasa pesimis atau kecil hati tentang masa depan ibu? Enggak. Apakah ibu merasa tidak puas? Puas. Puas ibu. Apakah ibu
ibu merasa benar-benar bersalah gitu akan suatu hal? Tidak. Apakah ibu merasa kecewa dengan diri ibu sendiri? Enggak kecewa gitu. Tidak. Apakah ibu mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri ibu sendiri? Enggak. Enggak ada yang ibu. Apakah ibu kehilangan minat pada orang lain begitu sosial? Enggak. Tidak. Apakah ibu dapat membuat keputusan yang baik? Insya Allah. Insya Allah ibu. Jadi ibu berusaha mengambil keputusan yang baik gitu ya. Apakah ibu merasa bahwa ibu ini tampak lebih buruk dari sebelumnya? Lebih baik. Jadi tidak yang ibu ya. Apakah ibu dapat bekerja kira-kira itu sebaik sebelumnya? Enggak. Enggak, kalau bekerja gitu enggak ya bu ya. Jadi ini memerlukan upaya tambahan atau tidak melakukan pekerjaan sama sekali sekarang ini? Melakukan pekerjaan semampunya. Nggih. Untuk selanjutnya, apakah ibu merasa lebih lelah daripada biasanya? Ya. Apakah nafsu makan ibu lebih buruk daripada biasanya? Biasa aja. Biasa aja ibu, jadi tidak lebih buruk ibu. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pengkajian penilaian untuk mengetahui fungsi intelektual ibu. Kalau boleh tahu tanggal berapa hari ini? 25. 25. Hari apa sekarang ini bu? Selasa. Bulan apa ini bu? Mei. 25 Mei jadi ibu. Tempat ini sekarang kita di mana ibu? Di rumah. Di rumah. Kalau boleh tahu alamatnya ibu? Karangsono Pegelenan. Karangsono Pegelenan. Umurnya ibu berapa ibu kalau boleh tahu? 63. 63. Ibu lahir tanggal berapa? Jadi tanggal 7 bulan 7 tahunnya 1958 ibu. Ibu ini saya ada pertanyaan, siapa presiden Indonesia yang sekarang? Pak Jokowi. Widodo. Kalau boleh tahu siapa presiden sebelumnya sebelum Pak Jokowi? SBY. Kalau boleh tahu siapa nama kecil ibunya Ibu Kus? Kusiati. Ini saya ada tebak-tebakan seperti itu, tebakan bu, kurang 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru semua secara menurun. Berapa ibu? 20 kurangi. Itu 20 kurangi 3 17. ya. 17 kurangi 3 14. Oke. 14 kurangi 3 11. 11 kurangi 3 9. Oke. 9 kurangi 3 6. Oke. 6 kurangi 3 3. Nah, Pak Ibu bisa jawab semuanya ini. Oke. Dan Oke, untuk selanjutnya kita kaji mengenai spiritual ibu. Ibu agamanya kan tadi sudah menyebutkan bahwa Islam gitu. Oke. Jadi ini saya kaji mengenai kehadiran Allah. Jadi ini pilihannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, hampir setiap hari atau sering kali begitu ibu ya. Pertanyaannya, apakah ibu merasakan kehadiran Allah? Iya, setiap waktu, setiap hari. Oke. Apakah ibu mengalami semua koneksi atau semua hubungan selama ibadah atau di saat lain berkaitan dengan Allah? Semua.
Nggih, seringkali ibu. seringkali. Apakah ibu merasakan sukacita yang mengangkat ibu keluar dari keprihatinan ibu dalam sehari-hari? Ya, Nggih, setiap hari gitu setiap nggih. hari. Apakah ibu menemukan kekuatan dalam agama ibu? Ya, Apakah ibu menemukan penghiburan dalam agama ibu? ya, Apakah ibu merasakan kedamaian batin yang mendalam begitu? ya, damaian. Apakah ibu meminta pertolongan Allah di tengah hari dalam kegiatan ibu? Tiap malam. Nggih, hampir setiap hari atau setiap hari? Insya Allah. Apakah ibu merasakan kasih sayang Allah untuk ibu secara langsung? Iya, Apakah ibu merasakan cinta Allah kepada ibu melalui orang lain? iya, sampai dari cucu. Nggih, jadi Allah cinta ibu jadi dikasih cucu gitu ya ibu yang Ya, nemenin ibu. yang perhatian sama saya. Nggih. Untuk selanjutnya apakah ibu bersyukur atas berkah yang Allah kasih ke ibu? Iya, bersyukur. Bersyukur setiap hari atau sering kali ibu? Ya, sering kali. Jadi sering gitu. Nggih. Apakah ibu merasa tidak mementingkan diri sendiri dibanding orang lain? Ya, kadang-kadang kalau ada orang butuh ya saya. Kadang-kadang gitu. Nggih. Apakah ibu menerima orang lain bahkan ketika mereka itu melakukan sesuatu yang ibu anggap itu salah? Terima aja, dimaafkan. Jadi diterimanya ini jarang, kadang-kadang atau bagaimana ibu? Sering kalau ada orang butuh ya saya maafkan. Nah, ini pertanyaan terakhir ibu, seberapa dekat ibu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sedekat, Sangat dekat atau agak dekat atau tidak sama sekali? sangat dekat. Sangat dekat nih Bu nggih. Baik, untuk selanjutnya ini kita kaji mengenai resiko jatuh pasien dewasa. Apakah ibu pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Tidak. Tidak nih Bu. Apakah ibu memiliki lebih dari satu penyakit? Iya. Ya, ibu. Apakah ibu menggunakan alat bantu jalan? Tidak. Tidak. Ibu tidak terpasang infus gitu. Nggih. Apakah bagaimana gaya berjalannya ibu? Apakah normal? Apakah ada gangguan? Normal, cuman agak ada gangguan sedikit aja. Nggih, karena itu tadi lututnya sakit Ya. gitu nggih. Untuk status mental ibu, apakah ibu menyadari kondisi ibu saat ini? Sadar. Oke, sadar gitu nggih. Jadi di sini hasil pengajiannya sudah selesai ibu, alhamdulillah. Hasil pengajiannya di sini tadi ibu merasa nyeri di lututnya ibu nggih. Ya. Itu nyeri di lututnya. Kemudian IMT-nya ini ibu tinggi termasuk ke obesitas. Ya. Nggih. Jadi terus olahraganya juga 3 kali rutin ibu nggih tadi. Iya, 1 minggu 3 kali. Untuk kemandiriannya ibu ini nilainya A, yaitu kemandiriannya itu utuh, kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah ke kamar kecil, mandi dan pakaian. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya agar keluarga ini nilainya punya ibu itu 10, yaitu jadinya itu tidak ada disfungsi. Untuk tingkat depresi ibu ini nilainya 3, yaitu depresi tidak ada berarti ibu, atau minimal. Untuk ini kesalahannya ibu tadi di siapa nama kecil ibu anda. Ini ibu mengatakan Kusiati, padahal yang saya tanyakan itu ibunya, Ibu Kusiati begitu nggih. Diam nggih. Jadi kesalahannya ada 1 kesalahan dan hasilnya itu fungsi intelektualnya utuh jadinya utuh ibu pinter, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini kuesioner yang spiritual, hasilnya itu
tingkat spiritualnya ibu ini tinggi alhamdulillah. Untuk resiko jatuh punya ibu ini 15 total nilainya, jadinya tidak beresiko jatuh. Nggih, ini sesuai dengan pengkajian yang kita lakukan saat ini. Jadinya itu minggu depan saya kesini lagi Ya. untuk melakukan intervensi, yaitu edukasi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat nih Bu. Nggih. Ya. Kalau boleh tahu ibu bersedia hari apa? Hari Selasa juga nggak apa-apa. Selasa gitu nggih. Jadi hari Selasa saya kesini untuk melakukan intervensi, melakukan tindakan edukasi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nggih. Jadi saya kesini minggu depan ibu nggih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan bekerja sama dengan baik. Ibu, ini hasilnya alhamdulillah baik.